Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, berkati sertai jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal pasal 5. Ada 23 ayat, kita baca keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan.
supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payamu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhku habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Bapak Ibu, firman hikmat pada pagi hari ini bicara tentang pernikahan kudus. Bapak Ibu, pernikahan itu kudus karena terjadinya pernikahan merupakan karya dan berkat Tuhan. Manusia menikah sesungguhnya adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Saat Tuhan melihat Adam tidak baik seorang diri, maka Tuhan menciptakan Hawa, sehingga mereka berpasangan dan beranak cucu. Hidupnya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kekudusan keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab agar tidak sampai melanggar perintah Tuhan. Pelanggaran perintah akan menyebabkan keluarga kehilangan ketentraman dan kebahagiaan. Tidak sedikit berakhir dalam perceraian dan kehancuran, luka hati dan kepahitan. Melalui Amsal pasal 5 ini, Salomo menunjukkan betapa jahatnya perzinahan dan kemudian memberikan beberapa arahan supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ia menasihatkan agar umat Tuhan menikmati dan memuaskan diri dengan penghiburan dalam pernikahan yang sah yang telah ditetapkan Tuhan. Dari ayat 1 sampai 13, orang muda dinasihati agar menikah dan tidak terbakar oleh hawa nafsu. Sedangkan orang yang sudah menikah dinasihati agar bersenang-senang dengan pasangan hidupnya sendiri, istri di masa mudanya, dan mensyukuri bahwa pasangannya itu adalah pemberian dari Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah sepantasnya hidup berbahagia dijalani dengan pasangan hidup yang kita cintai. Saling mengasihi, saling menyayangi dengan mendalam.
serta saling memuaskan hasrat. Tidak mencarinya dari orang lain yang bukan pasangan hidup kita. Dengan demikian, kebahagiaan hidup bersama keluarga akan terus terpelihara dan dirasakan. Bagaimana menjaga kekudusan keluarga? Bapak Ibu, kunci hidup kudus dalam keluarga adalah takut dan hormat kepada Allah. Hal itu akan terwujud bila kita meyakini bahwa Allah senantiasa melihat semua tindakan manusia, termasuk apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala yang dipikirkan atau yang kita lakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernikahan adalah sebuah persekutuan yang dikuduskan oleh Allah dan perwujudan janji setia di hadapan Allah. Pernikahan adalah sebuah covenant, perjanjian dua insan di hadapan Allah. Perjanjian ini dibuat dua orang dengan Tuhan. Jadi pernikahan tidak boleh dirusak, pernikahan tidak boleh diabaikan, pernikahan harus dijaga karena perjanjian kita dengan Tuhan. Bila pernikahan dijaga dalam kekudusan, maka terjadi kelanggengan, keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan. Mari jaga kekudusan pernikahan kita dan isi dengan cinta kasih yang murni, saling berbagi, saling menguatkan secara lahir dan batin, sehingga terjalin kesatuan hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada setiap umat-Mu, sehingga mereka mampu membina keluarga yang kudus dan bahagia. Roh-Mu terus bekerja bersama kebenaran firman-Mu, mengubahkan hidup setiap umat-Mu Tuhan, baik yang masih sendiri, tidak terbakar nafsu, tetapi mempersiapkan hidup dalam rumah tangga yang baik, maupun yang sudah berumah tangga, menjaga kekudusan rumah tangganya, menikmati dengan pasangannya yang sah seperti firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Kobarkan cinta yang murni, saling mendukung dan berbagi, sehingga rumah tangga di keluarga GKI Sema dapat langgeng, harmonis, damai, dan sejahtera, kebahagiaan terpancar. Bahkan anak-anak yang dihasilkan adalah anak-anak yang merupakan generasi ilahi, yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin rohani di masa depan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Kami berdoa untuk pasangan hidup kami masing-masing, supaya menjadi pasangan yang sepadan bagi pasangannya masing-masing, dan Tuhan memberkati, merahmati. Suami-suami menjadi para pemimpin di keluarganya dengan baik pemimpin rohani maupun juga mencukupkan keluarganya. Berkati usaha pekerjaan, berkati tangannya apa yang dibuatnya menjadi berhasil, beri kewibawaan ilahi sehingga dapat memimpin keluarganya dengan baik, melindungi dan mencukupkannya. Berkati istri-istri dengan hati yang lembut, kasih yang mendalam, menjadi penolong bagi suaminya, berkenan di hadapan Tuhan, dan mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan, dalam kelemah lembutan, dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa nanti malam kita berkumpul dalam menara doa, melanjutkan sesi pembinaan iman, bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.